Sejumlah kasus pembunuhan di Indonesia kerap melibatkan orang terdekat dengan motif balas dendam atau sakit hati. Fenomena ini menunjukkan bahwa konflik personal bisa berujung pada tindak pidana berat yang merenggut nyawa. Salah satu kasus terbaru terjadi di Bantul, Yogyakarta, menimpa Kitin Yogatama Rustamaji, 35. Polisi mengungkap bahwa korban dibunuh oleh rekannya sendiri di dalam rumah saat tidur bersama istri dan anak pada Rabu, 25 Februari 2026, dini hari. Pelaku utama merupakan teman korban berinisial SS, 29, yang bekerja sebagai buruh harian lepas asal Gamping, Sleman. SS merupakan eksekutor, sedangkan pelaku lain, FS, 22, berperan sebagai pengendara motor yang memboncengkan SS. SS telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara FS masih diperiksa sebagai saksi. Kasih Humas Polres Bantul, Ibtu Rita Hidayanto, mengatakan SS sakit hati dengan ucapan korban yang menyinggung perasaannya. Untuk detailnya belum bisa disampaikan karena masih pendalaman, tuturnya. Akibat perbuatannya, SS dapat dijerat pasal pembunuhan berencana. Yang jelas, pasal tersangka yang disangkakan terkait pembunuhan, tandasnya. Hasil olah tempat kejadian perkara, TKP, menunjukkan tak ada barang korban yang hilang. Saat beraksi kedua pelaku menggunakan topeng, namun tetap terekam kamera CCTV. Korban merupakan anggota organisasi masyarakat, Ormas. Brigade Jokzin yang bergerak di kegiatan sosial serta kemasyarakatan. Sebelumnya, Ibtu Rita Hidayanto mengatakan kasus pembunuhan diketahui pertama kali oleh istri korban, PS, 34. Saat kejadian PS tidur di ruang tengah berdampingan dengan korban serta anaknya. Setelah itu tiba-tiba ada yang membuka pintu belakang seorang. Pelaku menggunakan penutup muka, sebo, dan langsung mengayunkan senjata jenis parang kepada korban yang masih tertidur, tuturnya. PS sempat menangkis ayunan senjata, tetapi tetap mengenai anggota tubuh korban. Untuk anak korban tidak mengalami luka apapun. Setelah pelaku berhasil membacok korban selanjutnya pelaku langsung pergi meninggalkan rumah korban, katanya. Dalam keadaan panik, PS berteriak minta pertolongan kepada warga. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Mitra Sehat Gamping, Sleman, tetapi nyawanya tak tertolong. Kuasa hukum korban, Yulia Hapsari, menerangkan istri serta anak korban mengalami trauma dan belum dapat diperiksa. Mereka menyaksikan aksi kekerasan yang menewaskan korban. Ini pasti meninggalkan psikis yang mendalam bagi anak itu. Makanya kami memohonkan adanya perlindungan khusus, pendampingan secara psikologis dan psikis untuk anak dan ibu, istri korban. Untuk saat ini, saya tidak bisa berbicara banyak mengingat mereka sedang dalam berduka, katanya.